lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu soal dari bank soal belajar Kemdikbud. Nah, ini ya, bisa nanti kamu latihan-latihan soal untuk membuka website bank soal belajar Kemdikbud. Di situ ada banyak sekali soal-soal yang bisa kamu kerjakan, kamu pakai untuk latihan. Nah, di sini saya sudah memilih ada 10 soal nanti. Yang membuat soal adalah ini, Bu Rahayu Novita. Nah, ini untuk persiapan ujian nasional khususnya. Kalau tahun ini namanya ujian sekolah ya, berbasis daerah untuk teman-teman di kelas 9. Nah, dalam soal nanti banyak sekali kita temukan poin-poin mengenai teks fiksi. Nah, bagaimana soalnya? Yuk langsung kita bahas saja satu persatu. Soal nomor 1. Di suatu saat, seekor burung elang mengundang seekor siput untuk mengadakan perlombaan lari. Burung elang yakin bahwa ia akan memenangkan perlombaan tersebut. Sehari sebelum perlombaan dimulai, siput mengumpulkan semua jenis siput dan mengatur strategi perlombaan. Tiba saatnya perlombaan dimulai. Alangkah heran burung elang karena setiap memanggil siput, terdengarlah jawaban dari siput yang berada di depannya. Pada akhirnya burung elang terkalahkan oleh siput. Sifat tokoh burung elang dalam cerita fabel di atas adalah, nah ini fabel yang sering kali kita dengar ya, pasti tokohnya itu kalau nggak siput dengan burung ya siput dengan kancil, atau ya siput dengan hewan-hewan yang lainnya balapan lari. Nah itu ya, kalian pasti sudah sering mendengar atau bahkan mungkin membaca soal-soal seperti ini. Yang ditanyakan di sini sifat tokoh burung elang dalam cerita fabel di atas ya. Kurang perhitungan, bijaksana, pemberani, suka mengalah. Nah, dia si elang ini kan mau ngajak siput lari, tapi ternyata siput ini punya akal untuk meladeni si burung elang tadi ya. Nggak mungkin kalau bijaksana, kurang perhitungan bisa jadi ya pemberani, bukan ya, bukan karena nantang balapan terus dia pemberani, bukan, beda pemaknaan. Kalau pemberani itu dia berani untuk melawan musuh, tapi kan ini menantang ya, lebih ke sifat negatif ya. Suka mengalah bukan juga, berarti jawabannya tadi yang A atau kurang perhitungan ya. Jadi silahkan dimaknai baik-baik sifatnya. Kalau ini kan jelas nanti yang tokoh baiknya adalah siput, tokoh jahatnya ibaratnya gitu ya, si burung elang. Jadi nggak mungkin nanti di sini si burung elang ini punya sifat baik ya. Kan bijaksana, pemberani, suka mengalah ini baik semua, satu-satunya yang negatif ya kurang perhitungan itu ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, ini lagi tentang fabel. Monyet lalu memanjat pohon itu. Begitu sampai di atas, monyet langsung memakan pisang yang ada di pohon itu. Kura-kura kaget dan marah. "Hei sahabatku, mengapa kau makan pisangku?" tanya kura-kura marah. Si monyet tak menghiraukan lagi. Dimakannya semua pisang itu sampai kenyang. Tapi salah satu dari dahan pisang itu retak. Akhirnya dahan itu jatuh bersama monyet. Si monyet pun meringis kesakitan. Tulang punggungnya patah. Oke, di sini sama seperti tadi, yang kita ditanyakan adalah watak monyet. Ya, lagi-lagi di sini ada tokoh baik, yaitu si tokoh baiknya ini kura-kura, yang dianggap baik lah, yang dianggap baik kura-kura, dan tokoh jahatnya adalah monyet. Berarti nanti kamu di dalam pilihan ganda coba mencari mana yang baik dan mana yang jahat. Oke ya, yang ditanyakan monyet berarti tokoh jahatnya. Serakah oke, penolong bukan ya, bijaksana juga bukan, sombong bukan. Nah, dalam cerita ini disampaikan bahwa monyet itu memakan semua pisang ya, bahkan itu yang tadinya menjadi jatahnya si kura-kura dimakan semua. Berarti dia serakah ya. Kalau sombong itu memamerkan apa yang dimiliki, tapi kalau serakah itu lebih ke ingin memiliki semua hal gitu ya. Nah oke, nomor 2A, serakah. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 masih tentang fabel ya, teks fiksi fabel. Siput berjalan terus sampai tepi pantai penuh dengan batu karang. Di sela-sela batu karang dapat menjadi rumahku. Siput bersorak senang. Aku bisa berlindung dari panas matahari dan hujan. Tidak
Tidak akan ada burung pelatuk yang akan memakan batu karang ini, dan tikus-tikus tidak akan mampu menggali lubang menembus ke batu ini. Latar pada kutipan dongeng di atas adalah, nah ini latar ya, entah itu nanti yang ditanyakan latar tempat, waktu, atau suasana, tapi karena di opsi atau di pilihannya ini hanya ada tempat, berarti yang ditanyakan otomatis latar tempat. Kita cari di mana. Kalau ini kan udah jelas ya, sangat-sangat mudah karena soal dengan jawaban tersurat, tertuliskan di dalam teks ya. Nih jawabannya di tepi pantai. Nanti kamu bisa mendeteksi sebenarnya kalau jawaban ini jawaban tersirat. Di sela-sela batu karang ini kan, batu karang ini adanya di pantai, dia nggak mungkin ada di sungai, sawah, atau danau. Gitu ya, mudah untuk mendeteksi soal-soal yang ketika ditanyakan latarnya. Kita lanjut soal nomor 5, penulisan tanggal yang paling tepat untuk surat dinas. Nah, surat dinas ini juga akan menjadi salah satu materi. Nanti kelihatannya cukup susah karena membutuhkan pemahaman penulisan dan tanda baca yang bagus ya. Oke, ingat selalu di dalam nama geografi ya, itu selalu huruf kapital. Dilalah ini semuanya huruf kapital. Oke ya, setelah nama kota pasti diikuti dengan koma, bukan titik, bukan tanda yang lain, pasti koma. Oke, betul semua ya. A, C, D, betul semua. 20, oke. Mei, ingat Mei itu nama bulan juga harus ditulis huruf kapital, jangan ditulis angka. Kalau penulisan Indonesia harus ditulis dengan huruf dan pakai kapital. Berarti kalau enggak, oh ya jelas, kalau ini jelas yang D, karena yang B itu Mei-nya huruf kapital tapi ada titik 2 di depannya. Itu oke, nanti bisa pelatihan lebih untuk memahami penulisan surat dinas. Nomor 5, kalimat poster di bawah ini adalah jenis poster ayo membaca Indonesia sejahtera, kesehatan, pendidikan, niaga, dan cinta lingkungan. Kalau ini jelas ya, ada kata membaca, berarti tidak lain tidak bukan posternya adalah poster pendidikan. Kalau kesehatan ya pasti memberikan informasi kesehatan. Kalau niaga itu perdagangan, memberikan informasi tentang produk, tentang barang atau tentang jasa. Nah, kalau lingkungan ya jelas menjaga kebersihan sungai, menjaga lingkungan, menjaga daerah sekitar, menjaga selokan. Nah, itulah kamu tahu identifikasi perbedaan topik-topik dalam poster. Oke. Next, kita lanjutkan nomor 6. Akhirnya Kanjil dapat menyeberangi sungai tersebut dengan perantara buaya. Sesampainya di pinggir sungai, Kanjil pun memilih langkah 1000 agar tidak diterkam oleh buaya yang sudah ditipunya tadi. Watak si Kanjil pada dongeng di atas adalah, nah lagi-lagi ini soal menanyakan watak tokoh fiksi ya. Kanjil tokohnya di sini yang sebagai tokoh tak sebutkan tokoh cerdik ya. Dia berusaha untuk menipu buaya karena buaya tadi mau memangsanya. Jadi Kanjil biasa aja mau nyeberang, tapi buaya mau memangsa. Berarti Kanjil di sini yang tokoh baik, buaya dianggap yang tokoh jahat karena mau memangsa si Kanjil. Tapi ternyata Kanjil itu punya ide, wah saya memanfaatkan buaya aja, nanti kalau sampai di ujung sungai baru dia boleh makan. Nah, itulah yang menjadi titik poin dari nih, sesampainya di pinggir sungai, Kanjil pun memilih langkah 1000, langsung lari dia. Ya, pasti kamu juga sering mendengar cerita-cerita Kanjil dan buaya ini ya. Tokoh Kanjil berwatak cerdik karena bukan pemarah, bukan ramah, bukan penolong juga, dia nggak nolong siapa-siapa. Next, nomor 7. Oke, nomor 7, aku membuka jendela kamar, angin malam terasa masuk tubuh, dingin sekali. Lia masih duduk di kursi kecil dekat meja belajarku. Jadi Mbak sudah tahu ceritanya yang sebenarnya? Mbak tidak marah, Lia menatapku. Apa kau lihat Mbak sedang marah? Tidak, bukan. Lia tidak sengaja menghilangkan kaset kesayangan Mbak. Cuma Mbak minta lain kali kalau Lia mau meminjam apapun bilang dulu ya. Pesan yang disampaikan pengarang melalui penggalan novel di atas. Nah, ini kan adiknya si Lia ini menghilangkan kaset Mbaknya, tapi Lia mau minta maaf. Nah, ternyata Mbaknya ini nggak marah, gitu ceritanya kurang lebih. Ini karena tanda bacanya banyak yang kurang ya. Harusnya kan kalau di kalimat langsung ada tanda baca petik 2-nya, petik. Nah, pesan yang disampaikan pengarang melalui novel tersebut: A. Jangan melakukan kesalahan supaya tidak dimarahi. B. Tutuplah kesalahanku supaya orang lain tidak tahu. C. Marahilah orang yang bersalah.
D. Bersikaplah bijaksana menghadapi kesalahan orang lain. Oh jelas kalau ini D. Jangan melakukan kesalahan itu ya nggak bisa, manusia dilarang melakukan kesalahan. B. Tutuplah kesalahanku supaya orang lain tidak tahu. Ya masa kesalahan mau ditutupi, itu sama dengan berbohong. Nah kalau amanat itu ya jangan, amanat itu kan pesan moral, pesan baik. Ya, jangan nyuruh untuk berbuat tidak baik, kan bohong itu tidak baik ya. Marahilah orang yang bersalah, ini sama aja. Kalau tadi nyuruh bohong, ini malah nyuruh marah. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Bersikaplah bijaksana menghadapi kesalahan orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh mbaknya Silia ini ya. Walaupun dihilangkan kasetnya, tapi dia tidak marah. Oke, lanjut. Nomor 8. Tiubang kata Mbawa memanggil abang pada kawi. Tralala trilili, tralala lilili, suara serulingnya. Itu suara seruling ya, tralala lilili. Di mana aku bisa mendapatkannya? Siapa yang membuatkannya? Tanya Mbawa kepada kawi. Kalau engkau mau akan kubuatkan. Di rumahku tersedia buluh perindu seperti ini. Engkau mau ke rumahku sekarang? Tanya kawi. Watak kawi pada penggalan cerita di atas adalah, nah ini sebenarnya tiubang itu nyuruh untuk meniup seruling ya, abang kawi maksudnya, abang pada kawi. Terus setelah itu si kawi meniup serulingnya, ini suara seruling tadi. Terus si Mbawa tanya lagi, Mbawa ini nama orang ya, bukan membawa tapi Mbawa itu nama orang. Di mana aku bisa mendapatkannya? Siapa yang membuatkan? Itu tanya, saya bisa dapat seruling itu dari mana gitu maksudnya. Nah ini si kawi menjawab, kalau engkau mau akan kubuatkan. Ternyata si kawi itu membuat sendiri. Nah watak kawi dalam penggalan cerita di atas tidak peduli, bukan karena dia ya juga mau membuatkan, terus memperhatikan, menjawab pertanyaan dari Mbawa. Jadi bukan ya, tidak peduli. Sombong juga bukan, pelit juga bukan. Nah jawaban satu-satunya yang berorientasi ke sikap positifnya kawi adalah baik hati dan bersahabat. Jadi kalau kamu mau menentukan sifat watak seseorang ya, tentukan dulu dia itu di dalam cerita, penggalan cerita itu sebagai tokoh baik, si protagonis atau tokoh jahatnya ya. Jadi setelah itu kamu bisa menentukan pilihan. Oh ternyata dia punya sifat baik, oh ternyata dia di cerita punya sifat yang buruk gitu ya. Next kita lanjutkan nomor 9. Anak-anakku yang berbahagia, membaca itu banyak manfaatnya. Pengalaman menunjukkan dengan membaca dapat meningkatkan kualitas manusia. Bahan bacaan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Simpulan pidato di atas adalah simpulan pidato. Kamu nanti perlu mencari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya, membaca itu banyak manfaatnya. Berarti dia akan membahas pidatonya ini tentang membaca. Pengalaman menunjukkan dengan membaca dapat meningkatkan kualitas manusia. Nah ini juga kata kunci, kualitas manusia. Bahan bacaan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, ini cuma kalimat tambahan aja. Nah dengan kata kunci ini nanti kamu bisa membuat ya. Sebenarnya kalau simpulan itu bukan menentukan tapi membuat. Kamu menyimpulkan. Tapi karena kita soal yang diujikan di ujian nasional dan ujian sekolah itu kan memerlukan jawaban yang paling tepat dengan pilihan ganda, ya terpaksanya kita harus menentukan kesimpulan menurut orang lain ya. Oke, informasi banyak didapat dari buku-buku yang dibaca, ini jelas salah, nggak bahas buku-buku tadi ya. Membacanya apa aja bisa dibaca, status WA juga bisa dibaca, story WA maksudnya. Membaca dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, oke ya, meningkatkan kualitas pengetahuan, tapi ada wawasan juga di sini. Dan yang meningkatkan kualitas manusianya, ya kan? Oke, pengetahuannya enggak? Bukan berarti ya, ini kemungkinan bukan. Kualitas manusia akan meningkat dengan banyak membaca. D, dengan membaca manfaat buku akan menambah wawasan. Bukan, berarti kemungkinan yang paling tepat adalah yang C. Ya. Kenapa yang C? Karena kualitas manusia. Nah, ini kan kualitas manusia akan meningkat. Mana tadi akan meningkat ya. Dengan banyak membaca, Ya, ini kan cuma tambahannya, kalimat tambahan. Yang meningkat itu bukan wawasannya, tapi kualitas manusianya. Lah ini yang perlu kamu pahami ya. Oke, jawaban nomor 9 C. Kita lanjutkan. Nomor 10. Monyet lalu memanjat pohon itu. Begitu sampai di atas, monyet langsung memakan pisang
yang ada di pohon itu. Kura-kura kaget dan marah. Hei sahabatku, mengapa kau makan pisangku? Tanya kura-kura marah. Si monyet tak menghiraukan lagi, dimakannya semua pisang itu sampai kenyang, tapi salah satu dari dahan pisang itu retak. Akhirnya dahan itu jatuh bersama monyet. Monyet pun meringis kesakitan, tulang punggungnya patah. Ini sama seperti yang tadi ya, tapi yang ditanyakan sekarang berbeda. Bukan menanyakan watak tokoh, tapi menanyakan pesan, amanat yang disampaikan. Keserakahan akan berakhir pada kesengsaraan. Nah ini mungkin ya ini. Bersahabat yang baik akan membantu sepenuhnya, kan nggak ada saling membantu antara sahabat ya di sini ya. Jangan membantu teman karena menginginkan imbalan, bukan juga ya. Kebaikan akan berbuah manis, enggak, karena yang dipesankan di sini adalah sifat buruknya ya, jangan berbuat buruk. Nah intinya gitu ya, bukan ayo berbuat baik, tapi di sini orientasinya jangan berbuat buruk. Karena di sini kan yang pilihan D ini kan ayo berbuat baik karena kebaikan akan berbuah manis. Tapi kalau ini di dalam cerita ini yang paling tepat adalah yang A. Oke, itu ya pembahasan untuk 10 soal. Langsung kita hitung untuk 10 soal. Benar semua, 100 nilainya sesuai dengan kunci jawaban. Untuk soal persiapan ujian nasional ataupun ujian sekolah berbasis daerah. Nah nanti link soalnya bisa kamu kerjakan ulang di deskripsi. Akan tak share soal, bisa kamu pakai latihan dan kamu juga bisa mencoba soal-soal yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan materi dan soal yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.